Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidup dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu, demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya,
kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman perlu dihayati dalam keseharian, dalam tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Salah satu cara yang dilakukan untuk menghayati iman adalah dengan memelihara kasih persaudaraan. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam kasih persaudaraan, kita tidak lekas menghakimi dan melakukan kesalahan, tetapi tulus memberikan teguran dan pengampunan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Raja Herodes dalam kisah Injil hari ini, sebagaimana yang telah kita dengar, kehilangan kasih persaudaraan di dalam dirinya. Ia bahkan tega mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Herodes kemudian memenjarakan Yohanes sebab ia menegur tindakan itu dan menganggapnya hal yang tidak wajar. Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu, sebagai istrimu. Yohanes tanpa takut berseru dan berkata untuk menyuarakan kebenaran, meskipun ia harus berhadapan dengan seorang penguasa. Pada akhirnya, karena keberanian Yohanes bersuara tentang kebenaran, akhirnya ia dibunuh atas perintah Herodes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari kisah ini kita dapat mengambil dua inspirasi. Pertama, dalam pengalaman Herodes, kita menemukan kecenderungan umum manusia yang kerap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya, nafsu berkuasa. Hal ini dapat kita lihat dengan kasat mata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak orang yang berjuang meraih kekuasaan dan menghalalkan segala macam cara. Kalau mereka tidak berhasil, maka mereka menuding lawannya yang menang itu adalah bermain curang. Padahal mereka sendiri juga tidak lepas dari permainan curang itu. Maka tidak heranlah kalau kita sering mendengar ungkapan pencuri teriak pencuri. Dan itu kelakuan umum yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kasih persaudaraan sejati tidak pernah berarti tanpa kritik dan teguran. Yohanes berani mengkritik dan menegur Herodes bukan karena ia membencinya, tetapi justru ia mengasihi. Kritik adalah ungkapan kasih dan persaudaraan. Karena itu, ada juga pepatah ungkapan yang mengatakan, teman yang baik atau sahabat yang baik bukanlah yang selalu memuja-muji, tetapi sahabat teman yang baik adalah
teman yang tahu saat mana ia mengkritik dan tahu saat mana ia bisa memuji. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita berlangkah bersama, terus berani menyuarakan kebenaran, meskipun kebenaran itu sangat susah untuk kita tegakkan, dan ada kemungkinan kita akan disingkirkan, bahkan dibuang dalam kehidupan bersama ini. Tetapi apalah artinya kita memperoleh kemegahan dunia kalau kita pada akhirnya binasa? Mari kita berlangkah setia menghidupi hidup sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.